Sekarang, mari kita bedah lebih dalam. Mengapa WhatsApp bisa memblokir akun kita? Bukankah aplikasi ini dibuat untuk mengirim pesan? Jawabannya sederhana, WhatsApp ingin melindungi penggunanya dari spam. Bayangkan jika setiap hari Anda menerima puluhan pesan promosi dari nomor yang tidak Anda kenal. Pasti sangat mengganggu, bukan? Nah, untuk menjaga kenyamanan penggunanya, WhatsApp memiliki sistem yang sangat canggih. Sistem ini bisa mendeteksi aktivitas yang dianggap sebagai spam atau pengiriman pesan massal yang tidak diinginkan. Tujuannya baik, yaitu menciptakan platform komunikasi yang nyaman dan aman untuk semua orang. Salah satu pemicu utama pemblokiran adalah mengirim pesan ke banyak nomor yang tidak menyimpan kontak Anda. Ketika seseorang menerima pesan dari nomor asing, WhatsApp memberikan pilihan untuk laporkan atau blokir. Jika banyak orang melaporkan nomor Anda, ini akan menjadi sinyal merah bagi sistem WhatsApp. Algoritma mereka akan menandai akun Anda sebagai akun yang berpotensi melakukan spam. Semakin banyak laporan yang masuk, semakin besar pula kemungkinan akun Anda akan diblokir, baik sementara maupun permanen. Inilah alasan mengapa kita harus sangat berhati-hati saat menghubungi calon pelanggan baru. Penyebab lainnya adalah mengirimkan pesan yang sama persis dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Aktivitas ini terlihat seperti pekerjaan robot atau bot, bukan manusia. Sistem WhatsApp dirancang untuk mengenali pola seperti ini. Mereka menganggapnya sebagai perilaku spam otomatis yang mengganggu. Mengirim ratusan pesan dengan template yang sama per kata dalam hitungan menit adalah cara cepat untuk mendapatkan perhatian negatif dari sistem keamanan mereka. Itulah mengapa variasi pesan dan jeda waktu pengiriman menjadi sangat penting untuk kita perhatikan dalam strategi promosi kita. Selain itu, isi pesan juga sangat berpengaruh. Mengirimkan tautan atau link yang mencurigakan, informasi yang menyesatkan, atau hoax, atau konten yang melanggar kebijakan layanan WhatsApp, juga bisa menyebabkan pemblokiran. WhatsApp ingin platformnya menjadi tempat yang aman dan terpercaya. Mereka sangat serius dalam memberantas penyebaran konten berbahaya. Jadi, pastikan pesan promosi Anda tidak hanya menarik, tetapi juga jujur, relevan, dan tidak mengandung unsur-unsur yang bisa dianggap merugikan atau menipu penerima pesan. Menjaga kualitas konten adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengguna. Lalu, bagaimana caranya kita bisa tetap mengirim banyak pesan untuk promosi tanpa harus takut diblokir? Ada beberapa trik ampuh yang bisa kita terapkan. Pertama, manfaatkan fitur broadcast atau siaran dengan bijak. Fitur ini dirancang oleh WhatsApp untuk mengirim satu pesan ke banyak orang sekaligus. Namun, ada satu syarat penting. Pesan siaran Anda hanya akan diterima oleh orang-orang yang telah menyimpan nomor WhatsApp Anda di kontak mereka. Ini adalah filter alami yang sangat bagus. Ini memastikan bahwa Anda hanya mengirim pesan kepada orang-orang yang memang sudah mengenal Anda atau tertarik dengan bisnis Anda. Kedua, batasi jumlah pesan yang Anda kirim dalam satu waktu. Jangan terburu-buru mengirim ratusan pesan dalam 5 menit. Beri jeda yang cukup antar pengiriman pesan. Misalnya, kirim 20 pesan, lalu tunggu beberapa menit sebelum mengirim 20 pesan berikutnya. Cara ini membuat aktivitas Anda terlihat lebih alami dan manusiawi di mata sistem WhatsApp. Anggap saja Anda sedang mengobrol biasa, bukan menjalankan mesin. Kesabaran adalah kunci. Lebih baik mengirim pesan secara perlahan tapi pasti, daripada terburu-buru, tapi akhirnya akun Anda malah terblokir, dan semua usaha menjadi sia-sia. Ketiga, dan ini sangat penting, hindari mengirim pesan ke nomor yang belum menyimpan kontak Anda. Jika Anda ingin menjangkau calon pelanggan baru, mulailah dengan cara yang lebih personal. Ajak mereka untuk menyimpan nomor Anda terlebih dahulu. Anda bisa menawarkan bonus, e-book gratis, atau kupon diskon sebagai imbalan. Misalnya, buat ajakan seperti, simpan nomor ini untuk mendapatkan info diskon spesial setiap minggu. Dengan cara ini, mereka secara sukarela menjadi bagian dari daftar kontak Anda, dan risiko laporan spam akan menurun drastis. Terakhir, variasikan isi pesan Anda. Jangan menggunakan satu template pesan yang sama persis untuk semua orang. Buatlah beberapa versi dari pesan promosi Anda. Anda bisa mengubah sedikit sapaannya, kalimat pembukanya, atau cara Anda menyajikan penawaran. Anda juga bisa mempersonalisasi pesan dengan menyebut nama penerima jika memungkinkan. Pesan yang sedikit berbeda satu sama lain akan terlihat lebih natural. Hal ini menunjukkan bahwa ada manusia di balik pengiriman pesan tersebut,
bukan sekadar robot yang bekerja secara otomatis untuk menyebarkan spam. Pada akhirnya, semua trik dan strategi ini bermuara pada satu hal, menjadi pengguna WhatsApp yang bijak. Kita harus ingat bahwa WhatsApp adalah platform untuk membangun komunikasi dan hubungan, bukan sekadar alat untuk menyebar iklan secara membabi buta. Ketika kita menghargai kenyamanan pengguna lain, kita sebenarnya sedang membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kita sendiri. Pelanggan akan lebih respect dan percaya pada brand yang berkomunikasi dengan etika yang baik. Mereka tidak akan merasa terganggu, melainkan merasa dihargai sebagai individu yang penting. Menjadi pengguna yang bijak berarti kita tidak hanya fokus pada tujuan jangka pendek, yaitu penjualan hari ini. Kita juga harus memikirkan tujuan jangka panjang, yaitu membangun loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal adalah aset yang paling berharga. Mereka tidak hanya akan membeli lagi, tetapi juga akan merekomendasikan bisnis Anda kepada orang lain. Hubungan baik yang dibangun melalui komunikasi yang sopan dan relevan di WhatsApp adalah investasi terbaik. Jangan korbankan hubungan jangka panjang ini hanya demi mengejar target penjualan sesaat dengan cara-cara yang berisiko tinggi. Maka dari itu, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan lagi melihat pengiriman pesan massal sebagai spam chat. Anggaplah itu sebagai kesempatan untuk menyapa, berbagi informasi bermanfaat, dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan kita. Posisikan diri Anda sebagai teman atau konsultan yang siap membantu, bukan sebagai penjual yang hanya ingin mengambil uang mereka. Dengan pendekatan yang tulus dan penuh empati, pesan Anda akan diterima dengan lebih baik. Pelanggan akan lebih terbuka untuk membaca apa yang Anda tawarkan, karena mereka tahu Anda peduli pada mereka. Sebagai kesimpulan, menjaga akun WhatsApp Anda dari blokir itu mudah, jika kita tahu caranya. Utamakan kualitas interaksi di atas kuantitas pesan. Gunakan fitur yang ada seperti broadcast dengan benar, beri jeda waktu yang cukup, bangun daftar kontak secara organik, dan selalu variasikan isi pesan Anda. Dengan menjadi pengguna yang cerdas dan bijak, akun WhatsApp bisnis Anda tidak hanya akan aman, tetapi juga akan menjadi mesin penjualan yang efektif dan berkelanjutan. Mari kita berkomitmen untuk menggunakan WhatsApp dengan lebih baik demi kesuksesan bisnis kita bersama.